Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita yang hidup di zaman sekarang ini sebagai umat Nabi Muhammad yang sudah ribuan tahun jaraknya dengan nabi-nabi yang terdahulu. Kita sebagai umat Nabi Muhammad mempunyai plus dan minus kalau kita banding dengan umat-umat Nabi yang terdahulu. Umat Nabi Muhammad ini banyak sekali diberikan Allah dispensasi, banyak sekali diberikan rukhsah, keringanan-keringanan dari Allah dibanding dengan umat-umat yang terdahulu. Itu diberikan Allah dalam segala hal. Ibu-ibu dan bapak, para jamaah zuhur rahimahullah, untuk kita kaji kali ini kita fahami makna firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 120 yang sering juga kita baca dan kita dengar. Wa dharu zahiral ismi wa batinahu innal ladzina yaksibuna al-isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Tinggalkan, jauhi perbuatan-perbuatan dosa-dosa zahir dan dosa-dosa batin. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah zuhur rahimakumullah. Dosa-dosa batin itu boleh dikatakan dosa min haitsun la nahtasib. Dosa-dosa yang kita anggap bahwa itu tidak berdosa. Peran kita di situ termasuk juga di dalamnya sebagai sebab. Nah, inilah nantinya di pada mahsyar akan kita temukan dalam buku kita yang tidak kita duga sama sekali. Kita mungkin sebagai penyebab, sebagai wasilah, orang yang melakukan, tapi ada salah satu sebabnya pada diri kita, pada tangan kita. Maka itu adalah perbuatan ismun yang tidak kita duga sama sekali. Tergantung tupoksi kita apa. Sebagai ayah dari anak-anak kita, sudah semaksimal apa, sejauh mana kita melakukan tupoksi itu terhadap mereka, anak-anak kita, terhadap istri kita. Sehingga bapak saudara kaum muslimin, ketika ada anak kita tidak tahu tentang sesuatu, yang sesuatu itu mestinya wajib dia ketahui, tapi dia tidak tahu, sehingga dia melanggar karena ketidaktahuannya tentang itu. Apabila ketidaktahuannya itu sebabnya ada pada orang tua, maka orang tua akan mendapatkan dosa yang dilakukan oleh anak tersebut. Inilah yang disebut dengan amanatullah. Amanatullah. Begitu juga dengan keluarga. Makanya istilah dalam ilmu fikih, kepada keluarga, kepada istri dan anak-anak itu, tugas orang tua itu tidak menyampaikan. Jadi kalau ada orang tua yang mengatakan kepada anaknya, tugas apa menyampaikannya nak? Ini pernyataan yang kurang tepat. Orang tua itu memutuskan, menetapkan, dan yang putih yang tahu anak kadipabuet de anak. Orang tua yang menetapkan, anak kadipabuet de istri, suami yang menetapkan. Artinya apa? Ketika seorang istri memakai pakaian
mungkin sebahagian auratnya kelihatan, ya, lalu dibiarkan oleh suami, nggak ditegur, nggak maksimal usaha pencegahannya, maka sang suami terlibat di dalam melakukan perbuatan itu. Belum lagi yang lain-lain. Jadi jemaah dosa-dosa batin itu kadang-kadang kita kaget, nanti kok ada. Belum lagi sekarang di dunia maya ini, ya gara-gara HP Android yang kita kenal dengan istilah ribah atau gunjing itu adalah menyebutkan aib si A kepada si B, ya, sehingga si A sudah benci kepada si B, atau kita sudah tidak suka lagi kepada si B karena aibnya ada. Menyebutkan aib seseorang kepada yang lain-lain itu disebut dengan ribah. Itu manual. Nah, seandainya melalui HP ini ada berita tidak baik tentang seseorang, memang dia tidak baik, memang dia melanggar. Tetapi yang tadinya itu 10 orang yang tahu, baru hanya 100 orang yang tahu, yang benci karena dia melanggar. Tapi karena jari-jari kita, karena sensor kita, sehingga ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan orang yang sudah tahu. Nah, ini kita analisa, apakah ini termasuk juga kepada riba atau tidak. Menyebarkan aib seseorang, apapun tujuannya. Tujuan kita kan memberi pelajaran, tujuan kita kan memberikan peringatan, apapun itu tujuannya. Coba kita analisa Bapak Saudara kaum muslimin, apakah itu termasuk riba atau tidak. Kalau riba, itu ada perbuatan dosa yang tidak kita sadari sama sekali. Terakhir, mari juga kita tingkatkan secara maksimal kepedulian kita kepada hal-hal yang tersangkut dengan kita. Apakah itu menyangkut anak-anak, begitu juga masalah harta benda kita yang kadang-kadang ya seolah-olah tidak ada hubungannya dengan orang lain, sehingga mereka sekeluarga itu melakukan bebas begitu saja. Oh, ternyata menurut peraturan Allah, oh itu tidak benar. Apakah itu namanya warisan? Apakah namanya itu harta peninggalan dan lain sebagainya? Sedikit tambahannya, saya tertarik dengan ada seorang istri. Ada sepasang suami istri yang sudah pensiun, tidak punya anak, meninggal istrinya. Hartanya, rumahnya, termasuk kebun dan mobil, itu dikuasai semuanya oleh suami. 8 bulan kemudian suami menikah lagi dengan perempuan yang punya anak. Masih perempuan ini, istri baru ini tidak mau tinggal di rumahnya itu. Alasannya apa? Alasannya bukan karena apa-apa, tapi katanya itu belum punya abang semuanya. Ya, itu masih milik mantan yang sudah meninggal dan suaminya. Rupanya si bapak ini begitu suami istri yang meninggal, harta ini belum dibagi. Dan itu memang kebanyakan terjadi di negara kita. Ya, meninggal suami, semua harta ambil oleh istri. Meninggal istri, semua harta diambil oleh suami. Tidak tahu deh bahwa itu ternyata hanya sekian persen jatahnya, hanya sekian persen jatah yang lain, tapi mereka tidak menyadari. Nah, istri yang seperti itu, ya itu mengingatkan kita bahwa seharusnya sang suami untuk membagi warisan itu lebih dulu, baru jelas ini sudah penuh milik dia dan tidak berserikat lagi dengan mantan istri yang sudah meninggal. Dan tentu ini perlu kajian yang lebih mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.